Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Firman-Mu pelita pelita bagi bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik teman-teman, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 33 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 33 sampai dengan 35. Ya, sebelum kita melaksanakan firman Tuhan pada malam ini, kita ajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang kekal, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami pada malam hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa, biar di dalam pemberitaan firman ini, ya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan memberkati firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 33 sampai 35. Kebangkitan Yesus. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Jadi ada dari Alkitab yang kita baca pada hari ini menceritakan bagaimana tentang Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus itu dinyatakan Tuhan Yesus menampakkan diri pada saat ada dua orang murid Tuhan Yesus yang melaksanakan perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem. Jadi menceritakan dua orang murid Tuhan Yesus bagaimana perjalanan itu ke Emmaus. Kita tahu perjalanan murid Tuhan Yesus dari Emmaus ke Yerusalem itu ya cukup lumayan jauh, kurang lebih sekitar 7 mil atau kurang lebih sekitar 11 kilometer. Ya, itu kalau kita hitung bolak-balik itu kurang lebih
setir. Begitu juga kadang dalam kehidupan rumah tangga yang kita harapkan bisa bahagia, ternyata tidak begitu. Usaha yang kita harapkan, usaha-usaha yang kita harapkan lancar, ternyata tidak yang seperti yang kita harapkan. Begitu juga pekerjaan karir kita mengharapkan yang bagus, namun tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Terkadang kalau sudah seperti ini, kita sering berpikir, mengapa Tuhan hanya selalu diam saja di dalam kehidupan kita dan membiarkan hidup saya seperti ini? Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sejatinya Dia selalu menjadi teman seperjalanan kita, seperti yang ada dalam seperti dalam Alkitab. Tuhan selalu menyertai, Tuhan ada di dalam perjalanan dari dua murid yang melaksanakan perjalanan di Emmaus ke ke Yerusalem. Hanya saja kadang sikap kita seperti dua orang murid Yesus yang tadi tidak mengenali kehadiran Tuhan, karena pikiran kita hanya fokus kepada kesedihan yang kita rasakan. Yang perlu kita tahu bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu bisa melalui apapun dan dengan cara apapun dan lewat siapapun. Kalau dalam pembacaan kita tadi, kehadiran Tuhan Yesus seperti orang asing di hadapan dua murid itu. Itu artinya bahwa Tuhan bisa hadir melalui orang yang belum kita kenal maupun yang sudah kita kenal. Bisa melalui sahabat kita, bisa melalui rekan kerja kita, bisa juga melalui anggota keluarga kita atau pendeta, bahkan majelis-majelisnya. Tujuan untuk meneguhkan, untuk menguatkan, menyemangati, agar kita tetap bersemangat dalam memiliki hati yang berkobar-kobar dalam menjalankan hidup ini. Sesulit dan sepahit apapun hidup ini, kita harus menghadapinya. Pesan dalam Alkitab yang kita baca malam ini, jangan berputus asa, tetap semangat dan optimis karena yakin di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan yang paling penting adalah karena kita mempunyai Tuhan Yesus, teman seperjalanan kita. Ya, kadang kita merasa sendiri di dalam kehidupan ini, tetapi yakinlah kalau kita bawa semuanya di dalam Tuhan, pasti semuanya akan boleh kita lalui. Begitu juga kehidupan kita dalam berumah tangga, kadang kita merasa Tuhan selalu Tuhan meninggalkan dalam kehidupan kita. Tapi ketahuilah bahwa kehadiran Tuhan itu kalau kita tidak merasakan dengan hati kita, kita tidak akan kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ya untuk itu saya tekankan, janganlah kita berputus asa, tetap semangat dan optimis karena kita yakin Tuhan pasti bisa menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi apabila kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Biarlah apa yang kita dengarkan malam ini boleh kita dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita.
dan kita dapat terutama di dalam kita melaksanakan, apalagi kita sebagai petugas majelis. Jadi terkadang kita juga sering dalam majelis kadang terjadi selisih paham, ya karena satu mungkin ego kita, ya kalau kita bawa di dalam Tuhan, sebelum kita melaksanakan kita berdoa dan kita bawa semuanya, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, saya yakin semuanya ada jalan keluarnya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini dan adakan syukur bagiku. Baiklah teman-teman, sebelum menutup sermon kita pada malam hari ini, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dan memimpin sermon kami pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, segala yang kami telah sepakati dan kami telah perbincangkan malam ini, terutama ya Tuhan, pada hari Jumat besok, kami akan mengadakan perjamuan kudus ya Bapa. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus itu ya Bapa, kiranya Tuhan, Engkau menyertai segala persiapan kami, terutama ya Tuhan, Engkau siapkan hati kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus besok ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, kami mau mendoakan persiapan kami yang akan kami laksanakan pada Minggu tanggal 17, Minggu besok ya Bapa. Semuanya, seluruh persiapan panitia, hanya kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ya semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan tidur dan kami akan berpisah di rumah kami masing-masing. Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami, agar kami boleh besok bangun dengan tubuh yang sehat ya Bapa, dan dapat kami melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Seluruh kehidupan kami, hanya kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin.